Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah taklim Masjid Al-Ukhuwah yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Darama sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Siap mengikuti kajian ibu-ibu? Sudah ada yang lapar? Belum. Sudah ada yang ngantuk ibu-ibu? Belum ya. Kalau ada ibu-ibu yang ngantuk, nanti saya kasih pantun. Kalau saya bilang pantun, ibu bilang apa? Cakep. Baju batik dari Pasar Rebo. Ibu-ibu yang cantik, please deh jangan bobo. Insya Allah bobo tidak, tapi mendengarkan kajian juga tidak ya. Tatapan matanya itu kosong gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu, saya kasih pantun satu lagi. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh dong aku jadi isinya. Pret. Nini semua apa ya. Ibu dan bapak, insya Allah topik yang akan saya kaji pada kesempatan singkat kali ini, kurai cintamu ya Rabb. Ibu, kalau kita sudah bisa meraih cintanya Allah sehingga Allah jatuh cinta kepada kita, selesai sesungguhnya hidup kita. Insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu manakah tanda hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu? Kita bisa merujuk Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, wa ibadur rahman, hamba dari Allah yang ar-Rahman. Kata para pencinta tafsir, hamba yang dicintai oleh Allah itu, pertama, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Jadi raihlah cintanya Allah dengan rendah hati. Karena itu siapa saja di antara kita yang tinggi hati, angkuh, sombong, merasa diri paling segalanya, jangan berharap kita bisa meraih cintanya Allah. Karena itu ibu dan bapak,
setiap kita harus hati-hati dan waspada terhadap hal yang bisa memantik tingginya hati kita. Saya ulang sekali lagi, setiap kita harus hati-hati dan waspada terhadap sesuatu yang bisa menggelitik, yang bisa memantik hati kita hingga tinggi. Apa itu? Kata para ulama, pemantik tingginya hati kita yang pertama al-ilmu. Coba diulang ibu bapak. Al-ilmu. Kata ibu Ustadz, bukankah Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang bodoh? Beda. Di Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjawab, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi ibu dan bapak, kata para pencinta tafsir, ayat tadi belum titik, baru koma. Pertanyaannya, ilmu yang mana? Mohon maaf, kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar lalu nganggap bodoh orang lain, mohon maaf, ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah malah bisa memantik tinggi dan kerasnya hati. Ibu, orang sombong itu rata-rata orang pintar. Kesalahan orang pintar nganggap orang lain bodoh. Kesalahan orang bodoh nganggap orang lain pintar. Tapi mending yang kedua. Ibu, saya mau tanya, ibu, kenapa dukun disebut orang pintar? Halo bu, saya bertanya, bukan nyuruh merenung. Kenapa bu dukun disebut orang pintar? Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Ibu, sekarang hebat, dukun itu disebutnya paranormal. Kenapa dukun disebut paranormal? Sebab yang datangnya orang-orang yang tidak normal. Ibu, kalau ibu memiliki ilmu, syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling pintar, tapi harus seperti Rasulullah, pintar merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau bapak memiliki ilmu, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling cerdas, tapi harus seperti Rasulullah, cerdas merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau ibu dan bapak memiliki ilmu, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan merasa paling hebat, tapi harus seperti Rasulullah, hebat merasakan perasaan orang lain. Sebab ketika kita memiliki ilmu, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling cerdas, lalu nganggap bodoh orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, bahkan ilmu yang kita miliki bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Satu. Dua, pemantik tinggi dan kerasnya hati hingga susah kita meraih cintanya Allah, dan kita tidak akan dicintai oleh Allah. Apa? Kedua, al-amal wal ibadah. Coba diulang ibu-ibu. Bapak dan ibu rajin amal dan ibadah, tapi rajin pula menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda, weninggalih nu dipamrih, jembar manah nu dipenta. Serajin apapun ibu dan bapak beribadah, tapi kalau rajin ngutak-ngatik dan menyalahkan praktik ibadah orang lain, terutama ketika ada perbedaan dengan kita,
rajinnya ibadah kita tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ibadah yang kita lakukan bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Insya Allah ibu yang hadir sekarang ini semuanya rajin amal ibadahnya, amin. Kata wis, ibu-ibu sekarang mah saking rajin amal ibadahnya, tahajudnya siang malam. Masya Allah, sholat duhanya siang wengi, ibu-ibu ya. Sakari ngaos Quran langsung 40 juz. Bapak-bapaknya bakat kurajin Jumatan unggal poe. Punten ibu mau nanya, kalau Jumatan ibu hari apa? Jumat. Kalau upacara bendera hari apa bu? Senin. Kalau nyuci katel hari apa? Bukan tiap hari ibu, hari deng ya. Insya Allah sekarang ngomong hideng margi ayam mama lemon ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Saur Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah kita kepada Allah jangan dicampur adukan dengan kemusyrikan sedikit pun. Lalu setelah kita beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, fokuslah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Mohon maaf ibu, sekhusyuk apapun ibu dan bapak sholat, tapi ibu dan bapak khusyuk menyakiti hati orang tua kita, sholat kita yang khusyuk itu nol besar di hadapan Allah. Punten, sebanyak apapun bapak dan ibu zakat, infak dan sedekah, tapi ibu dan bapak banyak menyakiti hati orang tua, maka zakat, infak, sedekah kita yang banyak itu nol besar di hadapan Allah. Mohon maaf, sesering apapun ibu dan bapak bolak-balik ziarah ke Haramain melalui ibadah haji dan ibadah umrah, tapi ketika ibu dan bapak bolak-balik menyakiti hati kedua orang tua, maka haji dan umrah yang bolak-balik itu nihil di hadapan Allah. Punten, kalau ibu dan bapak ingin hidup bahagia, bahagiakan kedua orang tua kita. Kalau ibu dan bapak ingin dicintai oleh Allah, cintailah kedua orang tua kita. Kalau ibu dan bapak ingin menjadi penghuni surganya Allah, surgakanlah kedua orang tua kita. Lalu pertanyaannya, sampai kapan tugas ibadah kita? Saur Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kita beribadah, jangan pernah mengenal lelah sampai yakin ajal menjemput kita. Jadi finishnya ibadah kita itu adalah saat kematian menjemput kita. Kalau sekarang subuh jam 4 kita mau bangun terasa ngantuk, jangan mengenal lelah, jangan mengenal ngantuk. Sebab nanti kalau sudah maut kita akan tidur selamanya. Ibu, jangan pernah mengenal lelah untuk beribadah. Kenapa? Sebab setan tidak pernah lelah menggoda kita. Kan suatu saat iblis itu sesumbar di hadapan Allah. Kata iblis, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya Rabb, karena engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Pertama bu, setan itu akan menggoda kita dari depan kita. Kuat kita digoda dari depan, wa min khalfihim, setan akan menggoda kita dari sebelah belakang. Kuat digoda dari depan dan di belakang, wa an aimanihim, setan akan menyesatkan kita dari sebelah kanan. Kuat kita digoda depan, belakang, kanan, wa an samailihim, setan akan menggoda dari sebelah kiri. Dari 4 penjuru mata angin, tanpa mengenal lelah setan itu akan menyesatkan hidup kita.
bahkan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudarinya setan minal jinnati wan nas, mereka bahu membahu tanpa mengenal lelah menyesatkan hidup kita. Janten upami ibu lelah dalam beribadah, emut, setan itu tidak pernah lelah menyesatkan hidup kita. Punten mau nanya, ibu pernah lelah sholat tahajud? Saur ibu tidak pernah lelah datara sholat tahajud na oke. Ibu-ibu pernah lelah baca Al-Quran? Tara, saur ibu datara ngaos Quran na oke ya. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita pernah merasakan lelah, ngantuk bangun sholat tahajud, ingat, setan tidak pernah ngantuk untuk menggoda kita. Saat kita lapar, haus dan dahaga, saum Senin Kemis, ingat, setan tidak pernah lapar, haus dan dahaga untuk menyesatkan hidup kita. Ketika kita capek melaksanakan ibadah, ingat, setan itu tidak pernah capek menyesatkan hidup kita. Dalam hal ibadah, ibu dan bapak, Allah tidak memerintah kepada kita untuk gemar menyalahkan praktek ibadah orang lain. Kenapa? Sebab khawatir menjebak kita menjadi orang yang paling benar, menjadi orang yang paling suci. Saur Gusti Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa paling suci. Janganlah kalian merasa paling benar hingga gemar menyalahkan orang lain. Janganlah kalian merasa paling pintar hingga nganggap bodoh orang lain. Jangan kalian merasa paling suci hingga nganggap kotor orang lain. Kenapa? Sebab huwa a'lamu bimanittaqo. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jantan ibu, kalau ibu sekarang dianugerahi nuju rajin ibadah, lanjutkan, gaspol. Tapi stop, jangan gemar menyalahkan ibadah orang lain. Khawatir ibu merasa paling suci, merasa paling benar. Ingat, setan itu ahli ibadah. Setan itu hafal ayat Al-Quran. Setan itu begitu cerdas. Kenapa dia disebut setan? Sebab dia sombong, merasa paling segalanya. Dua ya. Tiga, ibu, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita. Yang ketiga, al-hasabu wan nasbu, keturunan dan status sosial. Contoh, ibu lahir dari keturunan terhormat, tapi ibu tidak pandai menghormati orang lain. Seterhormat apapun latar belakang keturunan ibu, kalau ibu tidak pandai menghormati orang lain, latar belakang keturunan kita yang terhormat itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah, tapi bisa ngepek pada tinggi dan kerasnya hati. Kemudian bapak memiliki status sosial yang tinggi, tapi bapak gemar merendahkan orang lain. Setinggi apapun status sosial kita, kalau kita gemar merendahkan orang lain, status sosial kita yang tinggi itu tidak akan membawa kita tinggi mulia di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Tiga tuh, coba diulang ibu. Hati kita menjadi tinggi keras itu pertama karena ilmu, kedua amal dan ibadah, yang ketiga status sosial dan keturunan. Kita lanjut yang keempat. Ibu-ibu masih fokus? Masih. Yang keempat, pemantik tinggi dan kerasnya hati itu adalah al-jamil. Ada yang tahu ibu apa arti al-jamil atau al-jamal? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah menarik. Satu menarik beca, kedua menarik gerobak. Ibu-ibu, ada yang tahu apa arti al-jamil? Kecantikan atau ketampanan. Jadi pemantik tinggi dan kerasnya hati yang keempat adalah kecantikan atau ketampanan. Punten, mohon dijawab dengan jujur. Ibu-ibu yang hadir sekarang cantik atau tidak? Kunaon kayak kurang percaya diri. Cantik ibu-ibu semuanya? Cantik karena perempuan. Bu, nih cantik tuh ada 4.
Satu, cantik dari sananya. Dua, cantik dari dananya. Tiga, cantik dari kameranya. Empat, cantik dari mananya. Ibu yang mana? Katanya cantik dari kameranya. Kalau cantik dari kameranya berarti ibu itu mukidi, muka kinclong editan. Kata bapak-bapak, wajah emak-emak sekarang itu banyak sekali kepalsuan, ya. Alis lukisan, bulu mata tempelan, pipi dempulan. Kata bapak-bapak, emak-emak zaman sekarang itu brutal. Brutal kumaha ku Gusti Allah dipaparinan halis, alisna dicukur teras dilukis. Sebrutal apapun bapak-bapak dikasih kumis dicukur teu aya nu dilukis deui, ya. Ini luar biasa, ya, emak-emak zaman sekarang itu. Oke, insya Allah ibu-ibu yang hadir sekarang itu cantiknya dari sananya, amin. Cantiknya itu turunan. Jadi kalau ayat tanjakan goreng deui, ya. Oke, ibu-ibu, syukuri kalau ibu cantik. Itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Karena merasa dirinya cantik, maka dari lisan ibu banjir nyinyiran dan hinaan pada orang lain yang dianggap jelek oleh ibu. Ibu mementang-mentang salira atau napi badan ibu langsing, pas ninggal tatangi ibu gara rendut, ger ku ibu disebut gojali, golongan jalmi lintuh, ya. Ibu-ibu nu genut model sim kuring saur barudak mahasiswa, sim kuring dosen nu genut ibu disebutna STM. Ibu ninga STM Sugantara Modal gitu, ya. Upami nu begung Pak disebutna teh BMW, boa modal wae gitu, ya. Tapi daripada begung mending gendut. Nu gendut mah katawisnya bonafid loba duit, lamun nu begung mah klinis kelihatan miskin, ya. Ibu mah mentang-mentang kulit ibu putih kuning langsat, ningal tatangi ibu kulitna harideng, der ku ibu disebut perkutut, perkumpulan kulit tutung, ya. Bu, kalau ibu cantik syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Sebab kadang cantik kalau tidak disyukuri itu bisa jadi masalah. Ibu-ibu punten pisan, punten Pak, ulah digeneralisir, ulah disakompet daunkeun, punten pisan. Tentu pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Ibu kapungkur, punten Pak, nuju sakola. Ibu-ibu kantos sakola? Kantos, ya. Masa sekolah itu indah tidak, Bu? Indah. Kenapa masa sekolah itu indah, Bu? Oh, ada kisah kasih di sekolah, ya. Luar biasa. Bu, saya itu sekolah itu dulu indah bukan karena ada kisah kasih, tapi karena ada mata pelajaran favorit. Mata pelajaran favorit saya lagi di SMA tuh dan di SMP 3. 1 matematika, 2 kimia, 3 fisika. Itu kalau gurunya tidak ada, ya. Ibu kapungkur menuju sekolah di SD, punten. Pasti bapak-bapak juga punya pengalaman. Sing jujur, di SD kapungkur aya rerencangan sim kuring nu paling geulis. Bapak-bapak aya teu kapungkur lagi di SD yang paling geulis? Aya, pasti hafal lah. Jujur Pak. Naik ke SMP aya teu nu paling geulis? Aya, pasti bentangna, ya. Ibu-ibu kayak sami lah di SMP nu paling kasep baheula saha gitu, ya. Lalu naik ke SMA, ada juga yang paling cantik. Ibu, singkat kata, singkat cerita, kita reunian. Di SD aya reunian. Pak, upami aya reunian pertama kali nu dipilari ku bapak saha? Nu paling galis, manusiawi itu mah. Ibu, ternyata teman perempuan saya di SD yang paling cantik, nguping wartos nikahna itu langkung 3 kali. Reunian SMP deui.
pasti nu dipilari si eta nu paling geulis. Nguping warto sami nikahna langkung ti 3 kali. Aya reunian SMA dipilari, oh budak eta nu paling geulis. Oh spektakuler. Rerencangan simkuring nu paling geulis di SMA nikahna tos langkung ti 4 kali. Simkuring penasaran, naliti, nalungtik, tur hati-hati berbagai macam referensi. Kenapa yang lazimnya bongkar pasang itu adalah perempuan yang dianggap cantik? Ternyata perempuan yang cantik cenderung egosentris. Hingga ketika ada masalah di rumah tangga, bukan mencari solusi untuk bertahan, tetapi menyodorkan egosentris. Hingga lahirlah kata-kata yang berbahaya. Saya mah diceraiku kamu oge, masih banyak laki-laki lain yang ngantri. Maka akhirnya rumah tangganya tidak dipertahankan karena dia merasa dirinya cantik. Makanya beberapa puluh tahun ke belakang Kang Dul Sulbang Gening bertanya begitu heran. Pertanyaannya heran Dul Sulbang itu gimana? Naha kunaonu gelis lobanu singkari ibu-ibu ya. Jadi nu gelis teh banyak nu bangor karena merasa dirinya cantik. Hati-hati. Sama bapak-bapak juga. Ya, punten bapak-bapak yang hadir sekarang tampan atau tidak? Ka bapak-bapak, ibu-ibu ya. Teu aya nu ngajawab ya. Insya Allah tampan semualah. Satu kata untuk sepuh nu hadir sekarang, delta, deretan laki-laki tampan ya. Mudah-mudahan deltanya bukan deretan laki-laki tampilingan, tapi tampan. Pak, hati-hati dengan ketampanan. Kenapa? Sebab survei membuktikan suami pelaku selingkuh itu adalah mereka yang merasa dirinya tampan. Ibu, kalau suami ibu selingkuh, reksona saja setia setiap saat. Jadi kalau ibu ada suaminya selingkuh, teu izin ku bulu kelek. Pokoknya kalau ibu punya suaminya selingkuh, kemudian sakit teu damang, tong dicanak ka dokter umum, langsung canak ka dokter hewan. Kenapa? Sebab dalam dirinya tengah mengalir darah buaya ya. Ibu dan bapak kembali, syukuri kalau ibu cantik, syukuri kalau bapak tampan, itu adalah anugerah dari Allah. Tapi stop, jangan karena kecantikan dan ketampanan bapak dan ibu gemar menghina orang lain. Sebab kalau demikian adanya cantik dan tampan kita tidak akan membawa kita mulia dan terhormat di hadapan Allah. Malah kecantikan dan ketampanan bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. 4, yang kelima kita percepat. Pemantik tinggi dan kerasnya hati kata para ulama. Yang kelima al-ghina wal mal. Coba diulang Bu. Pemantik tinggi dan kerasnya hati itu adalah harta dan kekayaan. Ibu-ibu, setiap kita dianugerahi oleh Allah sedikit ataupun banyak harta dan kekayaan. Kalau harta dan kekayaan menjebak kita menjadi orang yang sombong dan takabur, bukan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, catat. Harta dan kekayaan kita dimetaforkan oleh para ulama begitu hina. Nih kupingkeun kata para ulama. Harta yang disombongkan itu ad-dunya. Ya, ulinga. Harta yang disombongkan itu ad-dunya jipah. Harta dunia yang kita sombongkan itu seperti bangke. Watoli buha kilab, dan kita orang yang mencarinya persis seperti anjing-anjing kelaparan. Kalau ibu punya harta dibawa sombong, hina, sebab harta kita seperti bangke, ibu yang punyanya seperti anjing-anjing kelaparan. Tapi jangan kecil hati ketika harta yang kita miliki membimbing ibu jadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, tidak takabur, maka ad-dunya majra'atul akhirah. Harta dunia yang kita syukuri, tidak kita takaburi, akan menjadi tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat nanti.
Jadi harta jangan dibawa takabur, tapi harus dibawa tasyakur. Punten mau bertanya, walar sing jujur, ibu-ibu kagungan harta? Halo, saya bertanya bukan nyuruh merenung. Bu, punya harta? Punya. Harta yang paling berharga bagi ibu itu apa? Bohong. Harta yang paling berharga bagi emak-emak itu Tupperware yang bangkrut sekarang. Ibu-ibu, saya ke kantor nyanak bolu diwadahan dina Tupperware. Uang sulti kantor hilap deui Tupperware na teu kacanap. Sumping karo rompok saun Purbojo, ayah mana Tupperware-nya? Aduh bun, lupa teu kabawa. Langsung dapat ceramah gratis. Ayah teu apal Tupperware teh mahal. Jadi bagi istri saya lebih berharga Tupperware ketimbang suaminya. Luar biasa. Punten kalau ibu berkata harta yang paling berharga keluarga. Ibu kalau masangin regulator karena gas ibu, itu ibu suka sendiri atau nyuruh suami? Hebat yang sendiri. Yang suka nyuruh suami ada? Ada. Kenapa nyuruh suami bu? Takut meledak. Pertanyaannya, tidak takut yang meledak itu nanti suami ibu? Luar biasa ya. Makhluk terhebat dan terkuat di dunia itu hanya 3. 1 perempuan, 2 wanita, 3 istri ya. Nggak ada yang berani melawan istri. Oh bapak-bapak upami di luar mah gagah jika satria baja hitam. Datang ke Bumina jadi satria baja ringan ya. Ku istri. Oke. Harta paling berharga bagi ibu itu adalah diantaranya perhiasan. Ibu-ibu gaduh perhiasan? Oh, nggak percaya ibu nggak gaduh. Ibu-ibu majelis taklim sok seueur, sok lucu upami ningal ibu-ibu majelis taklim menuju tagonian teh geuning rebanaan. Masya Allah pakai gelang dari diri kadi. Oh, perdamaian, Masya Allah. Ibu mau bertanya, perhiasan ibu yang banyak, upami ibu maut, engke perhiasan anak kangge saha? Bukan untuk anak, tapi untuk ahli waris. Siapa ahli waris itu? Di antaranya suami ibu. Ibu perhiasannya banyak, ibu ngantunkan. Nah, perhiasannya diantawisnya untuk ahli waris, yakni suami ibu. Perhiasan ibu yang banyak, ku suami ibu diical, dipakai kawin deui. Dengan teman SMA-nya yang suka chatting di grup WA. Oh, sorry ibu menyala abangku ya. Ibu dan bapak sekalian, maka agar harta itu ngepek pada kecintaan Allah pada kita. Harta yang kita miliki jangan dibawa takabur, tapi harus dibawa tasyakur. Kenapa harus disyukuri? Ibu tos apa dalilna? La in syakartum la azidannakum. Kalau harta disyukuri, Allah akan nambah harta kita. Apa yang ditambah? 3, Bu. 1, ditambah kuantitasnya. 2, ditambah kualitasnya. 3, ditambah atau dijaga kontinuitasnya. Saya ulang, kalau harta ibu disyukuri, maka harta kita akan ditambah oleh Allah. La azidannakum. Apa yang ditambah? 1, kuantitasnya. 2, kualitasnya. 3, kontinuitasnya. Pertama, apa kuantitas? Kuantitas itu jumlah. Bapak gaduh bumi hiji, disyukuri. Allah berjanji akan nambah bumi Bapak janten 2. Bapak gaduh perusahaan hiji, disyukuri. Allah bakal nambi perusahaannya janten 2. Bapak gaduh bojo hiji, disyukuri. Maka Allah akan nambah kesolehan istri Bapak ya. Ulah hoyong nambi jumlahna Bapak. Sim kuring wae gaduh istri hiji galakna jiga singa.
gaduh istri 2, 3, 4, nanti rumah tangga jadi juga sirkus gitu ya, loba singa ya. Ditambah kuantitasnya. 2 yang terpenting ibu, bila ibu gaduh harta disyukuri, Allah akan menjaga kualitas. Harta kita itu akan berbobot, harta kita itu akan berkualitas. Tiasa janten ibu, pendapatan ibu tiap bulan begitu kecil, tapi pul ku ibu disyukuri, ti pendapatan anu kecil itu bisa saeutik mahi loba nyesa hingga hirup ibu teu nanaon kunanaon. Pan urang masuk nanaon ku nanaon, teu boga duit nanaon, boga duit nanaon. Teu boga duit stres, loba duit oge stres da boros. Orang yang full rasa syukurnya kepada Allah, bisa jadi pendapatannya kecil, tapi dari yang kecil itu Allah jaga kualitasnya hingga badannya sehat, ibadahnya getol, murang kalihna palalinter, jalujur, dan ibu tidak sedikit. Mereka yang pendapatannya banyak, karena tidak disyukuri hartana janten sumber masalah. Datang penyakit araraneh, anakna balangor, terlibat narkoba dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi tidak full disyukuri. Bu, kalau harta tidak disyukuri, jangankan yang sedikit, yang banyak saja tidak akan terasa. Maka kalau harta tidak disyukuri, bawaannya kita kufur. Ciri kufur itu serakah. Lamun serakah, jangankan harta kita sedikit, banyak saja tidak akan terasa nikmatnya. Punten bade naros, walar ibu sing jujur, di Indonesia seueur teu koruptor bu. Seueur. Koruptor itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya, kenapa dia korup? Serakah, merasa dirinya kurang. Karena itu kalau di negeri kita masih banyak koruptor, tong ngambek. Kalau di masyarakat bawah sok seueur babasaan geuning, the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh, nu lapar-lapar, nu sebeh. Kenapa? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur makmur. Kunaon? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Bandrek bajigur, budak penek gede bujur teu nyambung eta mah. Sok seueur babasaan kitu margi di negara kita seueur pisan koruptor. Kenapa seueur koruptor? Karena miskin rasa syukurnya kepada Allah hingga dia serakah. Ibu-ibu simkuring hoyong curhat. Ibu boleh henteu curhat? Boleh. Bu, simkuring itu kawitna ti Garut. Punten ibu-ibu yang sekarang hadir, ada yang dari Garut? Oh, alhamdulillah ya, aya nu ti Garut. Bu, sabangga jadi orang Garut. Kenapa? Orang Garut itu hiji, ibu, manis kayak cokodot. Nggak ada perdebatan ya. Yang kedua, orang Garut itu seger kayak jeruk Garut. Meskipun sayang nu katilu, orang Garut itu bauna bau doma ya. Ibu, saya di kampus pernah punya jabatan tambahan. Pernah jadi sekretaris prodi 2 periode, ketua prodi 1 periode, sekarang jadi ketua laboratorium. Seringkali dapat tugas untuk verifikasi calon penerima beasiswa tidak mampu berbasis prestasi. Punten pangarsa, suatu saat saya diutus ke Garut non jauh di seberang selatan untuk memverifikasi benar gak anak ini orang tidak mampu, anak perempuan pada waktu itu. Angkat di Cibiru jam 7 enjing-enjing sumping ke lokasi menjelang asar, bahkan lewat asar. Di pilarian tempatnya rada hararese di Google Map teka penak ya. Caket masjid kapenak bumi kandidat penerima beasiswa caket masjid. Simkuring sareng rerencangan netepan asar heula.
Sarengsena netepan asar ditetep eta bumi calon penerima beasiswa bu tos ambruk. Saur simkuring lamun usum hujan cai datang pasti imah itu kaguyur jerona itu. Saur rencangan teh geus tah tong loba teh ditanya layak yang menerima beasiswa da imahna ge goreng. Kayak urang silaturahmi heula saur simkuring. Lebat silaturahmi. Keluar ibu-ibu teh sepuh. Saur simkuring ibu leres ieu bumina neng anu disebutkeun. Muhun Aden. Aya nu tiasa dibantos ngobrol we. Saur simkuring ibu punten upami ibu gaduh putra sadayana sabaraha? Alhamdulillah 3 Aden. Upami si neng ieu anu bungsu nu katilu. Suami ibu masih aya tos lami Aden ngantunkeun. Teras putra nu kahiji di mana? Simkuring reuwas kuping waleranana. Alhamdulillah putra ibu nu kahiji nuju nyelesaikeun S2 di Damaskus. Terus nu kadua di mana? Sakedap deui rengse S1 di Universitas Madinah. Ibu simkuring hoyong nangis. Imahna reyeud hancur hidup sebatang kara tanpa suami. Saya menduga dia pun mensyukuri kehidupan kepada Allah hingga Allah ngasih hadiah keturunannya anak berkualitas semua. Sampai sekolahnya di perguruan tinggi Islam ternama di dunia. Saur simkuring kumaha putra ibu tiasa lalampar gitu kuliah tebi. Alhamdulillah Aden sadaya putra ibu hafal Quran 30 juz. Miskin bu tegaduh caroke. Hidup lagi buat di mana? Saya menduga ibu itu pun mensyukuri atas anugerah hidupnya. Allah maparin hadiah, dijaga kualitas hartana, yakni dijaga kualitas putra-putrana hingga putra-putrana hafal Quran dan hadis, dan dia disekolahkan dengan beasiswa yang begitu keren dari universitas ternama di dunia ini. Tuh kalau harta disyukuri. Lalu simkuring pun di kampus ngurus paludang kali mahasiswa. Sok aya mahasiswa nu disebut koboi kampus banyak kasus. Intelektual jeung akhlakna minus. Sampai di saat tertentu harus drop out. Profiling simkuring, lihat siapakah orang tuana, da kedah diwawancara orang tuana putra bapak bade drop out gitu. Setelah profiling ternyata mahasiswa saya yang kandidat drop out itu adalah anak orang-orang kaya dan orang-orang ternama. Hingga pada saat dipanggil ke kampus, Masya Allah, performa kendaraannya kendaraan mewah, orang tuanya tampilannya gagah, handphone anu puluhan juta, jam tangannya anu ratusan juta. Lalu pertanyaan simkuring, kenapa anak-anak orang kaya selalu bikin masalah di kampus kami hingga anaknya menjadi kandidat drop out? Akhirnya simkuring suudon, jangan-jangan orang kaya ini miskin rasa syukurnya kepada Allah hingga Allah mencabut kualitas dari hartanya dan anaknya menjadi anak-anak yang sumber masalah di kampus kami. Bisa jadi kekayaan kalau tidak disyukuri bukan barokah tapi musibah bagi kita. Maka ibu dan bapak gening sok aya apa peribahasa atau ironi di kita itu. Tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang yang merasa kelaparan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Kenapa? Bisa jadi miskin rasa syukurnya ka Gusti Allah. Allah cabut kualitas hartana hingga hidupnya serakah. Untuk orang yang serakah, saya ulang sekali lagi, jangankan ketika hartanya sedikit, ketika banyak saja merasa kurang. Kan aya dongeng ibu-ibu, me santai ngadongeng ya. Aya raja sarakah, gaduh patih, patihna pandai bersyukur. Cek si raja kasih patih, patih aya naon tuan raja, aing hayang nginum. Nginum naon tuan raja? Nginum susu. Pan aing teh raja teu aya tuan raja, susu mah aya oge bandrek. Cek si raja mung bandrek mah lada, patih uyup kusia diuyup ku si patih. Ibu saha nu wareg raja atau nabi patih? Patih. Kenapa patih wareg? Pandai bersyukur.
Cek si raja gorok deui, "Patih, aya naon tuan raja? Aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja, pan aing teh raja." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." Cek si raja, "Mung cau muli mah getek hakan ku sia didahar ku si Patih." "Saha nu wareg Bu?" "Patih." Cek si raja, "Patih dipikir-pikir ngeunah maneh wareg. Aing mah lapar." "Dasar raja sarakah, Patih tukeran sia jabatan. Aing jadi patih, maneh jadi raja. Jadi turunkan jabatan." Cek si Patih, "Siapa takut tuan raja." "Bu, rolling posisi. Si Patih naik jadi raja, si raja kusasarakah turun jadi patih." Cek si Patih nu raja anyar, kasih raja Patih anyar. "Patih, aya naon tuan raja?" "Aing hayang nginum." "Nginum naon tuan raja?" "Nginum susu, pan aing teh raja anyar." "Teu aya tuan raja, susu mah aya ge bandrek." "Paduli teuing, susu eueuh bandrek ku aing diuyuh." Gorowok deui, "Patih, aing hayang cau." "Cau naon tuan raja?" "Cau raja, pan aing teh raja." "Teu aya tuan raja, cau raja mah aya ge cau muli." "Paduli teuing, cau raja eueuh cau muli ku aing dihakan." Jadi orang yang serakah tidak akan pernah merasakan nikmat. Ibu kan ayah pembantu serakah nuju ngasuh murang kali dununganana usia 2 tahun. Murang kali dununganana neureuy artos koin 100 perak diteureuy. Lalu diketik orolo ongkek. Pas ongkek itu muntah aneh, nu diteureuy duit 100 perak, ari nu kaluar duit 1000 perak. Dasar pembantu sarakah, duit 100 jadi 1000. Komo lamun 1000 ku aing diteureuy, ibu neureuy duit koin 1000, ngagorok sorangan orolo ongkek. Pas ongkek teh keluar ngagulung kertas sedek itu, pas dibuka ada tulisan, "Anda belum beruntung." Nah, orang nu sarakah mah kitu sok goreng tungtung. Kembali ibu, yang kelima kita percepat. Pemantik tinggi dan kerasnya hati adalah al-ghina wal mal, harta dan kekayaan. Syukuri biar harta tidak ngepek menjadi orang yang tinggi dan keras hati. Meski saur sepuka pungkur kolot bareto jalma baheula kieu Bu. Wajar si etama sombong kusabab beunghar. Sering gak nemu perkataan gitu? Seringnya. Wajar si etama sombong kusabab gelis. Wajar si etama sombong kusabab pinter. Ieu ibu aya jalmi pinter henteu, beunghar henteu, gelis henteu, sombong hirup deui. Ibu upami aya nu kitu poma ulah waka dikubur upami can maot ya. Eta namina nurus tunjung ya. Bu, yang keenam kita percepat. Pemantik atau penyebab tinggi dan kerasnya hati yang keenam, kata para ulama, adalah al-atba wal ansor. Merasa banyak pengikut dan penggemar. Punten, upami kiai merasa banyak santrinya lalu angkuh tidak rengkuh. Upami penceramah merasa banyak jamaahnya lalu angkuh dan tidak rengkuh. Upami pimpinan merasa banyak bawahan dan anggotanya lalu angkuh dan tidak rengkuh. Zaman ayeuna upami influencer merasa banyak followernya hingga angkuh tidak rengkuh. Catat kata para ulama, santri kamu yang banyak, kemudian jamaah kamu yang banyak, bawahan kamu yang banyak, follower kamu yang banyak, kalau itu membuat kamu angkuh tidak rengkuh, semuanya tidak akan membawa kamu mulia di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu, kita ulang dari pertama. Bila diberi ilmu, merasa paling pintar lalu nganggap bodoh orang lain.
Bila diberi kesempatan rajin amal ibadah, malah rajin menyalahkan praktik amal ibadah orang lain. Diberi status sosial yang tinggi, malah merendahkan orang lain. Lahir dari keturunan terhormat, tidak pandai menghormati orang lain. Diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Diberi harta dan kekayaan, malah takabur bukan tasyakur. Diberi pengikut yang banyak, malah angkuh bukan rengkuh. Perhatuskan sar Gusti Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita menjadi keras kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Ibu bapak, kalau hati kita keras seperti batu, maka nanti hati kita akan turun, kualitasnya degradatif. Dari kolbun qasiyun, hati yang keras, menjadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Ibu dan bapak, kalau hati kita berpenyakit itu bahaya. Kenapa? Sulit diobati. Punten, ibu-ibu pernah sakit hati? Halo, ibu-ibu kunaon jika nyeri huntu? Ibu pernah sakit hati? Pernah. Di mana sakitnya itu? Oh, di sini kata ibu-ibu. Bapak-bapak pernah sakit hati? Kalau bapak-bapak di mana? Ibu-ibu di sini, bapak-bapak mah di siki. Ibu gini, sahur sepuh kapungkur kolot bareto jalma baheula. Di Sunda masuk aya babasaan lamun nyeri hate teh. Kumaha babasaanna? Aing mah cadu mungkuk pagulutuk, haram dempak pabalatak, nepi rupku padung rapku lemah dituruban kutana berem. Lamun aing ngahampura kasia, nah aing nyeri hate. Laras teu? Kalau hati sudah sakit sulit diobati. Tapi kalau kita biarkan tidak kita obati, itu berbahaya. Yuk ayatnya kita awas sasarangan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Pada hati mereka ada penyakit sulit diobati lalu dibiarkan, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Ibu bapak, kalau hati kita yang sakit ditambah penyakit hati yang lainnya, maka hati kita nanti akan turun dari kolbun maridun menjadi kolbun mayyitun, hati yang mati. Ibu-ibu, kalau hati kita mati, sahur Gusti Allah, mereka diberi mata tapi buta dari ayat-ayat Allah. Kalau hati kita mati, mereka diberi telinga tapi tuli dari petunjuk Allah. Mereka diberi hati tapi mengunci mati dari hidayah Allah. Bila itu yang terjadi, kupingkeun sahur Gusti Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Hidup kita bisa lebih sesat daripada binatang kalau hati kita mati. Hati kita mati disebabkan karena hati kita berpenyakit. Hati kita berpenyakit disebabkan karena hati kita keras, hati kita tinggi. Hati kita tinggi disebabkan tadi diberi ilmu ngerasa paling pintar, rajin ibadah, sok resep nyalakan ibadah orang lain, dan seterusnya. Jadi kembali ibu, yang pertama kita raih cintanya Allah dengan hidup dan berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak boleh tinggi hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu masih fokus? Bisa dilanjut? Bisa. Sudah ada yang ngantuk? Enggak, upami ainu ngantuk mangga bobo tersarius ya. Mudah-mudahan tausiah saja jadi musik penghantar bobo ibu-ibu semuanya ya. Tapi katanya upami pangaosanana bobo eta teh sok salah doa.
Pan aya nini sareng aki-aki bade ka pangaosan. Cek si nini, aki ke pengajian yuk. Cek si aki, nenek kamu cantik deh. Cek si nini, cius ki, cius. Cek si aki. Cek si nini kasih aki, cek si aki kasih nini. Tapi kenapa nenek pakai bajunya kok belum disetrika? Cek si nini, aki puguh nini can make baju sing horeng kulit nangara ringkel. Cek si nini aki atuh ngadua heula menang ilmu nu manfaat. Cek si aki tuturkeun aing, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ku sabab doa dibacana doa rek hees, maka pasumping ka pangaosanana sanes ngumpingkeun pangaosan, tapi saur santri mah nasrib dahdaro yudahdiru dahdiran. Sugante kupu-kupu muntir sing horeng sirama-rama, sugante tungku teh mikir sing horeng ngacai ngadahdir kana calana, berjajar we pulau-pulau. Pas ditaros nini kumaha pangaosan teh, alhamdulillah nyerep dadahdirnya. Ibu-ibu ya, kalau ada yang ngantuk mangga bubus, bentar lagi sedikit lagi. Kedua, ciri hamba Allah itu wa idza khotobakumul jahiluna qalu salama. Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang apabila dijahilin, apabila dinyinyirin, apabila dihina, apabila dicaci maki oleh orang lain, dia tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, dia membalas dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Punten ibu, upami ibu dihina oleh orang lain, ibu menghina balik. Upami ibu dinyinyirin oleh orang lain, ibu membalas dengan aksi serupa. Kalau ibu dicaci maki oleh orang lain, oh ibu mencaci maki langkung brutal lagi. Orang yang seperti itu tidak akan pernah dicintai oleh Allah. Punten, yang kedua ini berat atau susah? Berat atau susah bu? Susah. Ibu upami dihina ke orang lain, apa yang ini ibu lakukan? Oh, ngamuk, menyala abangku, kata ibu ya. Kalau ibu difitnah oleh orang lain, apa yang ingin ibu lakukan? Membalas pada orang itu. Itu bukan hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi hamba yang dicintai Allah, kalau orang lain menghina pada kita, ibu tidak membalas dengan aksi serupa. Orang mencaci maki, ibu tidak balas dengan cacian balik, tapi qalu salama, ibu membalas dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Memang ini susah, tapi kata Ali bin Abi Thalib, tidak sesusah memindahkan rembulan ke pangkuan tangan, meski juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kita bisa. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, agar kita punya kekuatan untuk membalas hinaan orang lain dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian, habituasikan, biasakan, saur Ali bin Abi Thalib, wal kadiminal ghaido, biasakan untuk kuat menahan amarah. Ibu-ibu kantos marah sering ya, pasti gede amak wajah nu kararieu mayet. Bu, agar kita bisa mengendalikan amarah, mari kita belajar dari Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi. Bilal itu orangnya masih hidup, tapi Rasul seringkali bermimpi Bilal itu dikejar-kejar bidadari sorga. Bilal masih hidup, tapi Rasul seringkali mimpi langkah kaki Bilal itu sudah melangkah di surga. Siapa Bilal itu? Sahabat Nabi yang buruk rupa, tapi Nabi amat mencintainya ya. Suatu saat ibu dan bapak, Bilal itu sumping ke Rasulullah, ya Rasulullah, amarah di dadaku itu begitu membuncah. Saur Gusti Rasul, la taghdab Bilal, jangan gede amak.
janganlah marah. Kenapa ya Rasulullah? Walakal jannah, maka sorga untukmu. Jadi kalau ibu gemar menahan amarah, ibu diyakinkan jadi penghuni sorga. Iji, Bu, Bilal sumping deui ka Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dadaku ini begitu membuncah, tensi emosi begitu tinggi. Saur Gusti Rasul, kunaon Bilal? Orang-orang munafik itu menghina abdi ya Rasulullah. Orang munafik itu menghina, ngebuli abdi ya Rasulullah. Kumaha saur Gusti Rasul? Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu akan padam oleh air. Maka ida godiba ahadukum, bila kalian sedang dihinggapi pada amarah yang membuncah, falyatawaddo, segera kamu berwudu. Maka tips mengendalikan amarah yang pertama, ibu kedah ngajaga wudu. Bilal itu disebut sahabat Nabi yang tidak pernah batal wudu. Maksudnya upami batal, dia memperbaharui wudu kembali. Maka keur ahli wudu pasti tempat tinggal akhirnya di surga. Punten ibu, wudu abdas gampang sesah? Gampang ya. Hiji, janten tips mengelola amarah, satu, jaga wudu. Ibu, Bilal sumping deui ka Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dadaku ini begitu membuncah, emosi begitu tinggi. Kunaon Bilal? Orang munafik itu tidak hentinya menghina saya ya Rasulullah. Kamu sudah berwudu, abdi nuju abdas ya Rasulullah. Kumaha saur Gusti Rasul? Amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut sama Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah semakin membuncah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, libatkan Allah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, upami ibu pingin bisa mengendalikan amarah, sing seueur ngaos ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dua ta ya. Jadi hiji abdas, dua baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang sesah? Gampang. Bilal sumping deui ka Rasulullah, abdi geus abdas ya Rasulullah, abdi tos ngaos istiadah. Tapi orang munafik itu lebih brutal lagi menghina abdi hingga amarah membuncah. Kumaha saur Gusti Rasul? Upami geus abdas jeung seueur ngaos istiadah masih kene emosi ibu, maka rumus nu katilu gonta-ganti posisi. Upami amarah sumping nuju ngadeg, ibu calik. Calik masih kene gondok, ibu gogoleran. Upami tos gogoleran, ibu masih kene mangkel, maka berikutnya jalan-jalan. Sepakat? Ibu-ibu sepakat jalan-jalan? Oh, atau asa didalilan ya. Kenapa gonta-ganti posisi? Supaya santai. Ya. Jalan-jalan, kupingin bapak-bapak bojono hoyong jalan-jalan. Tapi ibu kata bapak-bapak, ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir kaki ibu keseleo, nanti tidak ada sorga bagi anaknya. Maka ibu yang baik jangan banyak jalan-jalan, menjedok saja di rumah. Sebab sorga di bawah telapak kaki ibu. Kalau sorganya istri di mana bu? Di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu kalau suami ibu nendang jangan ngeles, sebab itu tendangan dari sorga. Ulah eta mah Pak namina KDRT. Jadi ibu yang baik itu tidak suka jalan-jalan. Nah, kalau suami yang baik Pak, kata ibu-ibu, suami yang baik itu sedikit bicara banyak transfer ya. Sepakat. Bu, gonta ganti posisi subado santai. Bu, ada dongeng gini. Waktu seguri ngabimbing haji, handphone masih belum smartphone, masih BlackBerry. Sebelum ke Armuzna, pasangan suami istri masih di hotel, haji khusus pada waktu itu. Sebelum tidur, handphone istrinya itu habis baterainya, dicas.
Pas setengah 12 wengi tengah peting jumplang jempling, di handphone istrinya aya notifikasi, tirilik. Itu bunyi apa, Bu? Bunyi saya itu ya. Aya bunyi japrian. Suaminya terganggu. Lalu gugah, pas hudang suaminya di handphone istrinya aya tulisan beautiful. Oh, suamina ngadat. Saha tengah peting jemplang jempling ka istri dengan japri pakai beautiful segala, bahkan kerhajian ngamuk bu suaminya, digugahkan istrina, hudang ayah naon, ayah bangun, kata suaminya, ayah naon, siapa tengah malam kerjumplang jempling ki kerhajian ngajapri pakai beautiful segala. Istrina ruas teras ditinggal pesannya. Saur istrina, ayah, saur Rasulullah, kalau amarah datang lagi berdiri, ayah duduk, sok duduk heula ayah. Pas setelah duduk di kursi, silahkan ayah baca. Pas dibaca ternyata tulisannya bukan beautiful tapi baterai full. Sabab keur dicas. Jadi lamun keur ngamak baterai full bisa jadi beautiful. Gonta-ganti posisi, makanya ibu ya. Setelah gonta-ganti posisi masih kekeh emosi, kata para ulama tarik napas. Untuk mengendalikan amarah, tarik napas pertama yang panjang, baca subhanallah 2 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar. Plong. Upami geus narik napas ibu masih kene mangkel, segera ibu tarik tunai, insya Allah mual ngadat. Terakhir ibu Bilal parantos abdas tos ngaos istiadah, sudah gonta ganti posisi tapi kekeh emosi. Saur Gusti Rasul, kunaon Bilal? Ya Rasulullah, orang munafik itu mereka sekarang bersama-sama menghina menjelekan saya. Jadi Bilal tuh dibully sebab sahabat Nabi paling buruk rupa, tapi Nabi amat mencintai. Hingga orang munafik banyak sekali yang cemburu, dihina terus Bilal itu. Maka saur Gusti Rasul, Bilal, kalau sudah baca istiadah, sudah dalam keadaan berwudu gonta-ganti posisi, kekeh masih emosi, rumus terakhir, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila amarah semakin membuncah, tong rea omong, diam saja, jempek ibu. Maka sebuah kampung ada peribahasa, diam itu adalah emas. Kupingkan Pak, diam itu adalah emas. Jadi Pak, upami bojo bapak rewel, bawel, PKK pamajikan kurang kerung, bimoli bibirnya monyong 50 cm, tek itu berbi nya jeber nya kebi, ya hayo we ngomong ka bapak hoyong meli emas. Bapak tegadu artos, diam saja, sebab diam itu adalah emas, ya. Ibu-ibu sekarang kan lamun tatangi meser emas teh sok nyanyi di hareupeun salaki teh. Hareudang, 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 panas, 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 ningali tatangga geus mareuli emas, kan gitu ya. Upami istri bapak nyanyi gitu, balas ku bapak nyanyi, hareudang, 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 panas, 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 ningali tatangga geus karawin deui, gitu Pak. Balas. Jadi bu diam. Kalau marah membuncah, diam. Jangan amarah dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Jangan amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang bisa melukai orang lain. Jangan amarah dititipkan di tangan dan di kaki hingga berbuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Jangan pula ibu-ibu amarah dititipkan di status media sosial kita hingga meresahkan orang lain. Diam saja. Bilal sumping deui ka Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah adi tos tiasa tenang, diam ketika amarah membuncah. Tapi ya Rasulullah, kenapa air mata ini menetes membasahi pipi? Saur Gusti Rasul, Bilal berbahagialah, sebab di antara air mata yang diharamkan disentuh api neraka adalah air mata yang menetes membasahi pipi sebagai ekspresi menahan amarah dan emosi. Ibu hoyong ngambek, ibu hoyong nyarekan, ditahan ku ibu. Ujungnya ibu nangis bahagia sebab tangisan ibu diharamkan disentuh oleh api neraka. Punten ibu kantos nangis. Siapa yang nangisi ibu?
Bapak-bapaknya, bapak-bapak pernah nangis? Ibu, sekuat apapun laki-laki pasti akan mengeluarkan air mata kalau matanya dicolok. Colok. Ibu dan bapak sekalian, jadi agar bisa punya tenaga membalas cacian dan makian orang lain yang dilemparkan kepada kita karena kita ingin dicintai oleh Allah, latihlah, biasakanlah kita bisa menahan amarah. Insya Allah kalau bisa menahan amarah, sederas apapun cacian dan makian yang dilemparkan orang lain pada kita, kita akan punya kekuatan qalu salama, menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Jadi raih cintanya Allah dengan mampu menahan amarah. Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki kekuatan mengendalikan amarah dan emosinya. Ibu bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.